Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana alur pendaftaran untuk seleksi P3K tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan membahas bagaimana alur secara keseluruhan untuk pendaftaran P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai alur pendaftaran untuk seleksi P3K. Ingat, P3K tahun 2024. Sebelum memasuki video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, let's go, kita bahas di videonya. Oke, sebelum memasuki video ini, teman-teman jangan lupa ya, banyak sekali yang bertanya di saya di kolom komentar dan sebagainya, kapan membuat trik dan tips dalam menyelesaikan soal-soal di TIU ya, TIU CPNS tahun 2024. Jadi kakak sampaikan masih belum saya buat. Biasanya itu kakak buat itu hamin 1 minggu untuk penjadwalan SKD. Karena apa? Itu memang trik-trik yang digunakan darurat ya, bukan teori secara normatif, tidak, tapi cuma trik-trik cepat. Jadi itu sengaja kakak tidak buatkan dulu karena memang nanti supaya teman-teman tidak malas belajar gitu guys ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar, ini ada sebenarnya saya sarankan ya. Saya sering katakan ke teman-teman saya, ke teman-teman dekat saya, bahwa untuk belajar CPNS itu simple sebenarnya guys ya. Karena kalau kita belajar di tes apapun itu, UTBK, CPNS, P3K, apapun itu, pasti itu soal-soalnya itu historis. Dalam artian soal-soal yang mengikuti tahun-tahun sebelumnya, asalkan kisi-kisinya sama atau materinya sama. Nah, kalau buku-buku yang membahas mengenai soal-soal historis tahun 2023 atau CPNS tahun 2023, 2001 sampai 2019, saya sarankan ini ya bukunya. Bukunya sang tutor ya, master kita. Itu master ini, silahkan. Nanti kakak coba cantumkan di link deskripsi atau biasa di YouTube di sini ya. Sini ya, silahkan nanti ya, kalau ada ya teman-teman klik aja ini. Kakak sarankan untuk ini karena ini soalnya asli dari tahun 2023 sampai tahun 2021, jadi lengkap. Silahkan aja nanti di check out aja ya teman-teman ya. Oke, kita let's go bahas di videonya guys ya. Oke, ini untuk alur pendaftaran P3K agak berbeda ternyata dengan CPNS tahun 2024. Karena di sini P3K itu untuk skala prioritas, jadi tidak semua orang bisa mendaftar guys ya. Oke, pertama penentuan prioritas. Ini bagi teman-teman ya yang merasa masuk ke prioritas ini, silahkan mendaftar. Yang pertama itu pelamar prioritas guru P1 2021 atau D4 bidan pendidik tahun 2023. Ini pertama. Kedua itu pelamar THK 2. Selanjutnya 3 itu pelamar pendataan non ASN. Selanjutnya 4 pelamar non ASN yang bekerja minimal 2 tahun berturut-turut. 5 adalah pelamar lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Itu ada 5 skala prioritas yang teman-teman kalau masuk di situ silahkan mendaftar ya. Ini yang biasa kegunaan ya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai kenapa skala prioritas itu dibahas, karena memang ini untuk mengurangi jumlah honorer yang ada di Indonesia guys. Jadi ada PPG, ada pelamar non ASN atau honorer ya yang berturut-turut bekerja selama 2 tahun atau aktif di instansi selama 2 tahun. Nah, tapi nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemda atau instansi setempat gitu guys ya. Nah, kalau teman-teman sudah merasa nih dari 5 poin itu tadi, merasa sudah masuk di situ, silahkan teman-teman mendaftar. Nah, cara mendaftarnya pertama itu buat akun dulu di daftar sscsn.bkn.go.id akun. Nah, ini buat akun langsung dulu. Nah, untuk akun di sini tuh sebenarnya kakak sudah jelaskan sebelumnya, tapi itu masih menggunakan data CPNS. Mungkin next video ini kita akan membahas mengenai untuk P3K guys ya. Nah, untuk pelamar mengisinya itu teman-teman harus mengisi pertama itu nomor nik, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone dan email, serta password akun SCCSN dan pertanyaan pengaman. Upload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swap foto. Pelamar mencetak kartu informasi akun. Untuk swap foto kakak sampaikan yang penting mukanya jelas. Pakai baju apapun terserah teman-teman, yang penting jelas. Beda sama pas foto nanti. Kalau pas foto itu menggunakan latar tergantung instansinya. Kemarin ada 2 kalau nggak salah, biru sama merah. Tapi tergantung instansinya maunya apa. Kalau merah ya merah, kalau biru ya biru. Yang penting dia pakai kemeja putih. Gitu ya kalau untuk pas foto. Selanjutnya setelah membuat akun, teman-teman langsung daftar formasi. Nah, ini teman-teman daftar formasi ada beberapa yang diisi juga. Pertama mengisi biodata, memilih jenis seleksi, memilih formasi atau sistem akan menampilkan status prioritas pelamar. Formasi sesuai dengan prioritasnya teman-teman. Selanjutnya melengkapi dokumen dan resume.
dan mencetak kartu pendaftaran. Nah, ini masuk di seleksi administrasi ya. Jadi teman-teman, ini yang banyak kemarin itu yang gagal karena ini ya, administrasi. Banyak lah, nanti akan sampaikan ya. Nah, selanjutnya seleksi administrasi di sini ya. Seleksi administrasi itu panitia yang memverifikasi dan sebagainya, itu yang memverifikasi sesuai dengan persyaratan dari instansinya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada tahap kelima yakni sanggah. Sanggah itu apabila peserta tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi, peserta dapat melakukan sanggah. Sanggah hanya menginputkan klarifikasi terkait dokumen yang tidak valid. Oke, jadi dokumen yang tidak valid ya, kalau di CPNS tahun 2024 kemarin ya, yang sudah sekarang masih di masa tahap persiapan SKD itu tidak semuanya bisa menyanggah, karena yang kesalahan dari tim verifikator bisa disanggah. Tapi kalau kesalahan kita pribadi, misalnya dokumennya salah ya, kita nggak bisa gitu ya. Kalau di CPNS tahun 2024 gitu ya. Kalau sudah masa sanggah, ada jawab sanggah seperti biasa. Setelah itu langsung di pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Jadi setelah itu sudah jawab sanggah dan sebagainya, itu akan diumumkan untuk hasil seleksi administrasi. Nah, ini ada ini ya, ada keterangannya bahwa penjadwalan ujian CAT dilakukan secara otomatis oleh sistem serta mencetak kartu ujian CAT. Jadi ada juga nanti CAT-nya juga. Cuma ini masih belum dijelaskan ya. Setelah seleksi administrasi apakah langsung lolos atau bagaimana, itu masih belum. Tapi harusnya dijelaskan sih. Tapi nggak tahu, kita nggak dapat ini ya. Ini padahal di akunnya SCSN. Tapi seharusnya setelah pengumuman hasil administrasi pasca sanggah itu pasti adanya SKD atau ujian berbasis CAT atau sistem komputer gitu guys ya. Nah, itu nantilah, karena ini masih belum jelas juga dari SCSN apakah nanti ada SKD atau belum. Tapi kalau secara jadwalnya itu ada ya, SKD, nah, bukan SKD namanya, tapi dia itu kompetensi kalau salah, ujian kompetensi. Nah, itu ada memang di penjadwalan kemarin dikeluarkan oleh tim BKN, tapi secara di alur di SCSN itu tidak ada. Ya udahlah, tapi teman-teman persiapkan aja ujian kompetensinya teman-teman. Nah, pertanyaan yang sering dilakukan ke teman-teman, bagaimana atau tahun 2024 kemarin, CPNS tahun 2024 kemarin, kenapa banyak orang yang tidak lolos administrasi? Pertama, paling banyak itu usia. Catat guys ya, usia, materai itu penting juga, sama KTP-nya tidak sesuai. Ini tiga yang paling sering membuat teman-teman tidak lolos. Ini sorry, bukan KTP saya, tapi dokumen-dokumen yang tidak sesuai persyaratan. Misalnya KTP yang tidak sesuai dengan domisili, misalnya ijazah yang tidak sesuai dengan jabatan yang diambil dan sebagainya. Dia dokumennya tidak sesuai gitu mas ya. Atau misalnya menggunakan TOEFL tapi dia tidak menggunakan TOEFL dan sebagainya. Itu sering sekali yang menyebabkan CPNS tahun 2024 kemarin gagal guys ya. Jadi teman-teman perbaiki, memang jangan terlalu buru-buru juga, tapi jangan juga terlalu santai-santai. Itu guys ya. Mungkin sekian ya video dari kakak. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab sebisa mungkin kakak gitu guys ya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.